Selamat datang di Mindset. Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif. Dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait persoalan-persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Beberapa minggu ini saya tidak sempat upload video-video terbaru karena berbagai kesibukan di tengah-tengah pandemi, dan pada waktu yang luang ini saya sedikit berbagi terkait persoalan apa itu hak asasi manusia. Di saat sore hari sambil melihat beberapa tanaman yang sudah ditanam beberapa bulan kemarin, salah satunya kelapa bido. Kelapa bido itu hari ini hangat dibicarakan di Provinsi Maluku Utara. Nanti bisa dapat dilihat di Google apa itu kelapa bido. Nah, ketika bicara soal hak asasi manusia, tentunya kita tidak kemudian serta-merta menerjemahkan hak asasi manusia itu ada dalam bingkai yang tertutup. Hak asasi manusia memang dalam kelas-kelas fakultas hukum atau program studi ilmu hukum di suatu universitas memang akan membicarakan rumusan-rumusan eksplisit yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya dalam rumusan yang berlaku secara universal, yang berlaku secara internasional, tentunya akan merujuk pada Deklarasi Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948. Secara nasional, rumusan hak asasi manusia secara eksplisit lebih dipertegas dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kemudian lahirlah beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Walaupun demikian, tidak kemudian secara ansih kita ada dalam bingkai tertutup ketika bicara soal hak asasi manusia. Maksudnya ketika bicara soal hak asasi manusia, bicara soal lingkup yang luas, bicara lingkup yang tidak dapat dibatasi hanya dalam rumusan eksplisit, tetapi juga dituangkan secara implisit dalam seluruh tata laku manusia itu sendiri. Misalnya ketika kita bicara soal apakah seorang anak yang ada dalam kandungan memiliki hak-hak keperdataan, tentunya pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab berdasarkan spesifikasi dari hukum perdata. Artinya ada hak asasi manusia dalam lingkup keperdataan. Atau hal lain, ketika seorang tersangka atau orang yang kemudian telah didakwa melakukan tindak pidana, dia harus tetap dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Nah, rumusan-rumusan ini akan dapat dijangkau secara terinci berdasarkan spesifikasi daripada hukum pidana. Atau hal lain, misalnya bicara soal seorang tenaga kerja yang sudah bekerja beberapa tahun lalu kemudian akan diputus hubungan kerja dengan perusahaan tersebut, tentunya dia memiliki deretan-deretan hak yang melekat berdasarkan atas aturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, hal-hal ini dapat dijawab berdasarkan spesifikasi daripada hukum perburuhan atau hak-hak lain yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang hukum. Misalnya seorang ASN yang dimutasi oleh pejabat tata usaha negara, hak-hak apa yang dimiliki oleh ASN tersebut, tentunya ini dapat dijabarkan secara terinci berdasarkan hukum tata usaha negara atau hal-hal yang bersifat adat lainnya. Poin yang mau saya bagikan sebagai dasar pendidikan dalam video ini adalah ketika bicara soal hak asasi manusia itu
sesuatu yang luas, sesuatu yang tidak dapat hanya dibatasi berdasarkan rumusan peraturan perundang-undangan, tetapi itu dapat dijabarkan secara abstrak di dalam keseharian hidup dari manusia itu sendiri. Hal kedua yang mau saya bagikan adalah ketika kita bicara soal hak asasi manusia selain kita juga akan dibatasi oleh hak asasi manusia atas orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi ketika kita belajar agar hak asasi manusia kita dihargai, maka kita juga harus menempatkan orang lain sejajar dengan kita sebagai pemilik dari hak itu sendiri. Lalu hal lain yang bisa saya bagikan adalah di dalam rumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia, ada penegasan-penegasan tentang hak asasi manusia yang bersifat non-derogable human right, atau hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Misalnya soal hak hidup, tentunya hal ini tidak dapat dibatasi oleh siapapun, walaupun kemudian hari-hari ini ada perdebatan yang panjang terkait soal hukuman mati. Hukuman mati tidak lagi memiliki relevansi terhadap perkembangan hukum modern saat ini, sehingga hari ini masih dilakukan perdebatan. Indonesia adalah salah satu negara yang kemudian masih melaksanakan hukuman mati terhadap beberapa kasus, sementara ada beberapa negara di dunia yang sudah meninggalkan hukuman mati karena dianggap tidak lagi memiliki efektivitas yang cukup. Nah, lalu juga ada derogable human rights atau hak asasi manusia yang dalam kondisi-kondisi tertentu dapat dibatasi. Misalnya hak politik. Seorang warga negara yang mencalonkan diri ketika ia terikat dalam suatu perkara, ada dalam lingkup permintaan pertanggungjawaban karena melakukan perbuatan pidana, apakah statusnya tersangka, apakah statusnya terdakwa atau terpidana, tentunya dia tidak dapat mencalonkan diri untuk maju misalnya sebagai calon anggota DPR RI atau DPRD. Semoga pendidikan singkat ini, video singkat ini dapat memberikan manfaat kepada kita untuk terus belajar, meningkatkan soft skill di bidang kita masing-masing, sehingga hidup ini akan memberikan sedikit warna, pembeda, dan manfaat. Tetap sukses, jaga protap kesehatan, tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif, dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Sekian dari saya, salam hormat.